Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang rencana tindak lanjut dari asesmen 2 yang merupakan keluaran atau aksi nyata dari mata kuliah perencanaan pembelajaran asesmen 2. Nah, adapun di sini yang pertama tentang pengalaman belajar selama mengikuti perkuliahan, terkhususnya pada mata kuliah asesmen 2 ini. Di mana asesmen itu merupakan bagian dari pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran itu dikuasai oleh peserta didik. Di mana di sini menunjukkan tingkat keberhasilan guru dalam mengajar atau sebagai bentuk refleksi yang bisa digunakan guru untuk melakukan perbaikan terhadap pembelajaran ke depannya. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari 3 topik selama pembelajaran, di mana topik 1 itu adalah pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kemudian topik 2 itu pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen 2. Kemudian topik yang terakhir atau topik yang ketiga yakni pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen 2. Adapun latar belakang yang mendasari saya untuk melakukan rencana tindak lanjut ini, yang pertama dari artikel di mana solusi yang dilakukan agar budaya nasional lebih banyak diminati generasi muda. Seperti yang kita tahu, sekarang banyak generasi-generasi muda yang tidak menyukai atau tidak mengetahui budaya-budaya dari sekitarnya atau budaya-budaya Indonesia yang juga menjadi identitas kita, identitas bangsa. Kemudian yang kedua, generasi muda itu mengalami krisis budaya. Jadi karena pada saat ini banyak yang mengklaim kebudayaan kita itu banyak diambil oleh negara lain, ini merupakan krisis yang perlu kita pertimbangkan. Untuk itu sebagai guru, penting bagi kita untuk memperkenalkan budaya-budaya kita kepada peserta didik yang menjadi generasi lanjutan untuk memahami kebudayaan ini. Di mana kita tahu bahwa budaya itu juga merupakan identitas dari bangsa. Adapun refleksi mata kuliah ini terkhusus pada topik 3. Untuk yang pertama di topik 1 tadi memahami tentang asesmen awal atau diagnostik awal. Adapun tujuan dari asesmen awal atau diagnostik awal ini adalah untuk memberikan gambaran kepada guru mengenai kemampuan awal peserta didik, karakteristiknya berupa model pembelajaran, cara dia belajar, apakah audio, video, maupun kinestetik, kemudian agama, ras, suku, dan budaya yang dibedakan karena berbeda juga dengan tindakannya masing-masing. Kemudian yang kedua pada topik 2 menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pengajaran dan pembelajaran asesmen 2 ini, di mana teaching at the right level itu adalah pendekatan di mana guru berfokus kepada peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Jadi di sini ada penyetaraan keadilan, di mana seperti yang kita tahu bahwa keadilan itu bukan hanya berpihak kepada guru sebagai melakukan tindakan yang sama untuk setiap peserta didik, namun di sini keadilan yang dimaksud adalah guru memberikan tindakan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Dan topik 3 yang terakhir adalah menerapkan pendekatan culturally responsive teaching, di mana di sini pembelajaran berbasis budaya. Guru merancang pembelajaran di mana peserta didik dilatih untuk berbudaya masing-masing dan mengetahui kebudayaannya. Oke, adapun desain inovasi pembelajaran, di sini saya mendesain permainan-permainan tradisional yang dirancang
kemudian dikemas menjadi keterkaitannya dengan pembelajaran matematika. Namun di sini saya berfokus kepada bagaimana permainan-permainan ini menjadi games yang disenangi oleh peserta didik. Namun di sini ada pun unsur hukumannya atau jika kalah ataupun dengan role dibuat permainan nanti akan menyelesaikan LKPD juga. Misalnya dengan permainan coklat sebelum dia bermain dia harus mengerjakan satu soal seperti itu. Jadi ada pemicu untuk peserta didik mengenal dan belajar matematika namun tetap sembari mengetahui tentang permainan-permainan tradisional. Nah, rencana tindak lanjut yang saya tawarkan melalui inovasi pembelajaran yang telah dilakukan, maka yang pertama itu tentunya merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana di sini peserta didik berperan lebih aktif ketimbang guru, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran dengan menerapkan unsur-unsur budaya di dalamnya, dengan tujuan agar peserta didik mengenal kebudayaannya. Jadi di sini menanamkan identitas bangsa melalui unsur-unsur kebudayaan kepada peserta didik. Yang ketiga, merancang LKPD berbasis kebudayaan yang ada di sekitar peserta didik. Jadi bukan hanya penerapan pada pembelajaran saja unsur budayanya, namun juga dikaitkan dengan LKPD atau tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik. Kemudian yang keempat, memetakan peserta didik berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Jadi mengulang kembali karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Mungkin pada awal pembelajaran tidak diketahui dia bagaimana kemampuan awalnya pada suatu materi. Jadi untuk asesmen awal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan kognitifnya. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai pembelajaran rencana tindak lanjut saya pada mata kuliah perencanaan pembelajaran dan asesmen 2 ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.